Pos bisa nyambung. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, selamat pagi kepada para sepuh, para ustadz, para ulama, para ustadzah, para dai yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, dan yang senantiasa saya ikuti fatwa-fatwanya. Saya sampaikan salam penghormatan saya kepada beliau semua dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan semoga marilah kita awalkan majelis ini dengan bersama-sama kita menunjukkan dari hati yang dalam rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat masih diberikan Allah umur sehingga kita bisa beribadah Ramadan pada kesempatan tahun 1444 Hijriah. Salawat salam dan rahmat Allah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dan orang istiqomah. Hadirin masyaallah muslimin, jamaah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada hadis yang terakhir dari babul mujahadah. Bab mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Syekh Imam Nawawi, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ditahrij oleh Imam Muslim. Ketika membaca hadis ini ada keterangan dari para pensyarah hadis, dari Syekh Mustafa Bukhari, yang namanya Rabi'ah. Namanya ini diriwayatkan dari Abu Dzar melalui jalurnya Rabi'ah, nama Rabi'ah bin Ka'ab melalui Abu Idris Al-Khawlani. Ketika membacakan hadis ini dalam sebuah forum, dalam sebuah majelis, beliau itu duduk kemudian menangis, meneteskan air mata dan baru kemudian saking mulia hadis ini. Dan hadis ini menerangkan tentang pokok-pokok bagaimana seorang mukmin itu
meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memberikan petunjuk, memberikan kita rezeki makan dan minum, memberikan kita pakaian, dan memberikan keamanan di dalam. Dan hadis ini pula kita akan mendapatkan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertambah dengan takwanya seluruh penduduk bumi, dan kekuasaan Allah tidak berkurang dengan maksiatnya seluruh penduduk bumi. Hadis ini hadis yang sangat luar biasa, dan dari perawinya saja Abu Dzar Al-Ghifari sudah menunjukkan bahwa hadis ini sangat berbobot, karena beliau Abu Dzar itu orang yang disampaikan oleh Rasul yang benar, engkau itu akan lahir dengan asing, kemudian hidup secara asing dan meninggal dunia dalam keadaan terasing. Beliau meninggal dunia di padang pasir dan tidaklah dikuburkan kecuali oleh rombongan Ibnu Mas'ud dan kawan-kawannya yang menemui beliau meninggal dunia di padang pasir. Kehidupannya juga asing karena sangat keras, anti kezaliman, dan membela orang-orang mustad'afin, orang-orang tertindas. Jadi orang-orang miskin itu banyak dibela oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ini insyaallah kalau membaca sejarah ini insyaallah. Lengkapnya hadis ini begini Bapak Ibu hadirin sekalian, saya hormati. An Sa'id ibn Abdul Aziz an Rabi'ah, ya, di sini tadi Rabi'ah disebut Ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, dan Allah ridha kita an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi ta'ala. Jadi hadis qudsi karena diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulman ala nafsi. Wahai hambaku, ini sesungguhnya saya haramtu zulman, saya haramkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Kemudian waja'altuhu, dan aku menjadikan zulman, kezaliman itu, bainakum muharraman, di antara kalian juga terharamkan. Apa yang diharamkan di antara sekalian Bapak? Kezaliman, enggak boleh. Kemudian fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Larangannya, ya ibadi, kullukum dallu illa man hadaitu. Ya hambaku, sesungguhnya tiap-tiap kalian itu tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri dia petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ahdiku, maka saya akan mengantarkan kau kepada petunjuk. Ya ibadi, kullukum ja'in, wahai hambaku, tiap-tiap kalian dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri dia makanan. Fastaghfiruni, maka mintalah kalian makanan kepadaku, udhaimu, maka aku akan memberikan kalian makanan. Karena panjang saya bahas dan pembahasannya juga luas, saya bahas segini dulu, nanti insyaallah dilanjutkan pada pertemuan depan. Hadirin masyarakat muslimin, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama kita perhatikan yang di
Sampai kalau Allah SWT dalam hadis qudsi ini kemarin dari terangkan bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Yang pertama Allah menyebut ya ibadi, wahai hambaku. Jadi kedudukan kita itu walaupun ganteng, walaupun pangkatnya tinggi, walaupun kaya raya, atau sebaliknya miskin, rakyat jelata, bleketir ngerti ya? Bleketir itu apa ya? Orang yang sangat tidak dikenal, ya, itu semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kalau seorang hamba itu budak, itu menganggap dirinya tinggi. Kita sama-sama budak Allah SWT, dan yang mulia adalah karena ketakwaan kita. Ya ibadi inni haramtu zulman, saya telah mengharamkan kezaliman. Untuk siapa? Ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyatakan bahwa yang namanya kezaliman itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Allah sendiri telah mengharamkan. Zalim itu adalah dhaqul lasai laisa fi makanihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kayak bangun kan bejang namanya. Jangan kemudian sikil. Yang tempatnya orang enggak kan? Gitu. Jadi nggak boleh menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan. Dalam dua hadis Rasulullah yang Bukhari bahwa sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan. Maka kita itu harus mengerti zalim itu ada berapa dan bagaimana cara mensikapinya. Para ulama dalam syarah hadis ini, kezaliman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri itu adalah menganiaya diri sendiri. Yang kedua, zalim kepada orang lain atau menganiaya, menzalimi orang lain. Zalim kepada diri sendiri itu adalah ketika kita bertindak memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang hamba budak mestinya nurut kepada majikan. Karena majikan dikongkon budak, berarti majikan budak itu adalah tidak tahu ada perintah majikan ditentang oleh budak, maka budak itu tidak tahu tidak tahu dirinya sendiri. Itu maksiat, namanya menzalimi diri sendiri. Hadirin sekalian, dan kezaliman yang paling besar itu adalah ketika kita melakukan syirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kenapa syirik termasuk kezaliman yang besar? Karena di dalam surat Luqman itu Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian mensekutukan Allah, sesungguhnya mensekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Nah, hadirin sekalian, ketika kita melihat yang seperti ini, zalim pada diri sendiri, maka kita pertama itu harus mengamati dulu betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Bayangkan ibu hadirin sekalian, kita ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama dari tanah. Dari tanah yang berupa tanah seluruh dunia ini diambil. Ibnu Qayyim dalam kitab Tuhfah min ahli Tuhfatul Jannah min ahli ilmi wa ahli iradah itu mengungkapkan sebuah hadis. Kita diambil, diciptakan dari tanah yang ada di seluruh muka bumi.
kemudian dicampur dengan air, dan setelah menjadi endul itu didiamkan selama 50.000 tahun di bulan akhirat. Yang waktu itu Allah SWT mengkritik atau menerangkan bahwa kita itu belum terbentuk dan tidak pantas untuk apapun. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata, belum datangkah kepada kalian hinun minad dahr, saat ketika waktu terbentuknya kalian, lam yakun syai'an madhkura, kalian belum menjadi sesuatu yang bisa dibentuk, tidak bisa disebut. Apa itu? Ketika jadian untuk diciptakan, kemudian dari itu Adam diberi Allah ruh, maka menjadilah kita makhluk hidup. Kalau kita kemudian menjadi makhluk hidup, diberi akal, diberi ruh, hidup di dunia tanpa petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tersesat. Nabi Adam dengan swarga baik, kongkon aja merep buah kundi, merep malah tidak cukup merep tapi dimakan. Apa maning sampai kali kula urip ning dunia tanpa petunjuk Allah, maka tersesat. Nah, inilah nikmat Allah yang besar. Kalau kemudian kita menentang perintah Allah, ini berarti kita kebangetan. Ada kisahnya di bagian sekalian dalam kitabnya Fatihul Abdul Yati. Suatu ketika Nabi Adam turun ke muka bumi. Ini saya mau cerita Allah tidak zalim kepada kita. Nabi Adam turun ke muka bumi karena dia capek ngambilin makanan. Ayah lamun bayangkan umpama waktu gue baca kitab ini gitu ya, Nabi Adam turun kemudian makan kan kudu golek ya, pengennya makan supaya dari cukup, maka diperintahkan Allah untuk gue ditandur baik, ditandur. Anaknya Nabi Adam kan mobil Habil kan, yang namanya Habil itu petani, yang mobil itu kan peternak, ya kan? Nah, itu dari Nabi Adam. Nah, ketika Nabi Adam membaca tanah supaya gembur, kebunnya dipecut. Bu. Karena dipecut kan lari ya. Kebun waktu kan masih bisa ngomong. Maka kebunnya ngomong, Maha Suci Allah yang telah berbuat sabar. Ketika engkau memaksiati disuruh tidak mendekati buah multi, engkau memakannya, Allah tidak memecut kamu, tidak mencambuk kamu, wahai Nabi Adam. Kenapa? Gara-gara aku membakar engkau pecut. Isinya orang bosan kamu kayak gitu. Nabi Adam bakar kalau dipecut Gusti Allah ya, kebunnya bakar dipecut. Ini Allah sangat sayang pada kita, Masya Allah. Makanya dalam surat An-Nisa Allah berfirman, Innallaha la yadlim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah zalim misqala dzarratin, sebesar biji zarah pun Allah tidak pernah zalim kepada kita. Wa in hasanatan yudha'ifha, jika kalian berbuat baik, mendatangkan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kebaikan itu. Surat An-Nisa ayat 40. Allah tidak pernah zalim. Nabi Adam membakar saja Allah tidak mencambuk sebagaimana Nabi Adam mencambuk gerbaunya. Akhirnya ya Allah, ini kalau binatang-binatang pada kita ngomong, gimana nanti saya bisa puyeng diomongi binatang-binatang? Maka sebagai simbol ya Adam supaya binatang tidak bisa berbicara, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dan elus lidah kerbau itu. Maka Bismillahirrahmanirrahim dilus, kerbau tidak bisa ngomong dan seluruh makhluk yang lain juga tidak bisa ngomong. Nah, ini dalam kitabnya Fatihul Abdul Yati.
bisa ngomong ayam sampel Deni ngomong Deni nakal ya iya kan. Nah ini betapa sucinya Allah SWT dalam berdoa. Yang kedua ini ibadah sekalian, jadi yang pertama zalim yang besar adalah syirik. Zalim yang kepada diri sendiri lagi adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentang perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingat-ingat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada menentang. Yang kedua adalah zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain itu kita berbuat kepada orang lain tidak semestinya, tidak menghargai haknya sebagai sesama hamba Allah, menista kehormatannya, merendahkan derajatnya, tidak memanusiakan dia sebagai manusia. Itu adalah zalim. Umpama gara-gara kita salah kemudian kita dikatain nama kewan di kewan nah gara-gara salah dosa itu menzalimi orang lain atau merampas haknya, dikokon bagi duit bantuan tinggal orang jujur, itu namanya menzalimi orang lain, haknya dirampas. Ini nggak boleh. Dan di masa Rasulullah SAW itu para sahabat sangat hati-hati terhadap hal yang seperti ini. Perhatikanlah ibu-ibu sekalian, ketika Bilal itu ribut, Bilal bin Rabah itu sahabat Rasul, seorang yang hitam itu ribut dengan Abu Dzar. Ini yang paling dekat di sini. Ribut. Karena Bilal itu ngotot, Abu Dzar lupa. Dia mengatakan, wahai anak Habsyi, wahai anak Habsyi. Habasa itu nama satu tempat yang kulitnya hitam-hitam. Anak Habsyi saja ini terdengar oleh Rasulullah SAW, itu Rasul sudah jengkel karena merendahkan, seolah-olah Habsyi itu rendah. Ya Badzar, ini araka min asari jahiliyah. Ya Badzar, saya melihat engkau itu ada bekas-bekas jahiliyah, karena engkau merendahkan nama salah satu suku. Ketika Rasulullah menegur Abu Dzar seperti ini, maka Abu Dzar segera membahkan dirinya ke tanah, pipinya ditempelkan ke tanah yang putih. Abu Dzar itu putih, bersih, besar, tinggi, gagah. Ya Bilal, injak kepala saya, injak pipi saya dengan kakimu, dan ini adalah iqab, balasan dari kelancanganku telah merendahkan diri. Di mana sahabat seperti ini sangat hati-hati berbuat zalim kepada orang lain. Insya Allah, kalau kita kadang-kadang lalai ya, lalai ngomong dia ngomong sing orang, kadang-kadang ada dalam diri kita ketika berhadapan dengan orang lain, kita sudah memposisikan diri kita lebih tinggi. Saya ketemu Musa'id, yang harus nganggap yang ini dulu ketimbang Musa'id, itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh, kita sama. Belum tentu saya di mata Allah lebih mulia dari Musa'id, belum tentu. Walaupun ya sebutlah Ustaz, belum tentu. Kalau saya banyak memunafikan, kalau saya banyak ternyata di luar pengetahuan panjenengan semua berbuat dosa ketika syirik, ketika sendirian di hadapan Allah, maka Allah benci malah orang yang ketika di dalam kesendirian itu menganggap lah masih memiliki berbuat dosa. Allah benci. Nggak boleh seperti itu. Suatu ketika
Ibu Menteri sekalian, Salman itu dari Paris, dari Al-Farisi itu nama daerah Iran. Itu sahabat Rasul yang disebut intelektual Rasul, gitu. Orang yang sangat pintar, sangat cerdas, yang rancang perang Khandaq. Ketika Salman sangat dekat duduknya dengan Rasulullah SAW, ada sahabat yang mengatakan, ya Salman dekat dengan Rasul, tapi dia bukan orang Quraisy. Rasul dengar ada sahabat ngomong begitu, membeda-bedakan Salman karena bukan dari bangsa Quraisy. Maka Rasul marah. Salman ahlul bait wa huwa min ahlul bait. Salman itu ahlul bait dan dia dari ahli ahlul bait. Dia akui dari Rasul. Inilah hadirin sekalian. Makanya ini haram zulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalim. Maka janganlah saling mendzalimi. Nah, maka ketika kita berbuat bareng-bareng ramein masjid, yang mulia ramein masjid ya bareng-bareng lah, setara. Bedanya fungsinya saja. Anak ketua panitia Ramadan, anak sekretaris, itu kasih dia masa bisa. Nah, jadi saling menghormati, saling menghargai. Jangan saling itu. Nah, orang benar. Masalah. Kalau ada kesalahannya ditegur, gitu aja. Negurnya ngatik, nasihatkan kayak dijibit, Wong lebih nasihatnya dijibit larang mboten Bu. Lah makanya dijibit sing caranya menyederhanakan, ajar ngomong. Itu namanya tidak menzalimi orang lain. Allah sendiri mengharapkan itu. Inna Allah yadlimu misqala dzarratin. Allah tidak pernah zalim meskipun sedikit sebesar biji zarah. Yang berikutnya hadis sekalian, itu salah ya. Iya, detik mana yang ya? Sabar. Kullukum dhallu. Setiap di antara kalian adalah tersesat oleh Allah. Ya, berarti kullukum dhallu. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdi, niscaya aku hantarkan kalian kepada petunjuk. Ini mana sekalian? Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada orang ditakdirkan Allah masuk neraka. Dalam konsep Islam tidak ada orang ditakdirkan Allah masuk neraka. Si fulan takdir neraka. Kenapa Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 28 berfirman, Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina nar. Kebenarannya dari Allah, maka barang siapa yang beriman berimanlah, barang siapa yang kafir kafirlah. Tapi ingat, inna a'tadna lidzalimina, aku telah mengancamkan kepada orang berbuat zalim tadi, zalim pada diri sendiri, maksiat Allah, zalim pada orang lain, penista orang lain. Neraka. Jadi disebabkan masuk neraka karena kita berbuat zalim. Maka karena kita itu butuh petunjuk Allah, mintalah petunjuk. Tanpa petunjuk Allah kita tersesat. Kalau sholat sudah minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu kan? Siapa yang diminta petunjuk, yaitu jalan yang lurus pada Allah seperti para nabiyyin, siddiqin, syuhada, sholihin, wa hasuna ulaika rafiqan an'amta 'alaihim, itu. Dan Rasul sendiri yang dijamin masuk surga, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, diampuni Allah jaminannya dosanya lalu maupun yang akan datang. Senantiasa minta petunjuk. Rasul, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni, ya Allah, saya ingin minta huda, petunjuk, wal afaf, keluhuran budi, akhlak yang
zuhur wal afafa. Apa itu afaf? Kemuliaan, kebersihan atau kewibawaan, wal ghina dan kekayaan. Maka bayangkan tadi petunjuk takwa, keluhuran budi, kemuliaan dan kekayaan. Ketika kepada Mu'adz bin Jabal, orang yang Allah Rasulullah senangi, Rasulullah nasihati, ya Mu'adz, setiap selesai doa berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu kan gak apa itu ya. Itu tanpa itu kita akan sesat. Minta Allah kepada Allah. Insyaallah kita bahas lebih lanjut, ini panjang banget pada depan waktu. Dan yang satu titik sing penting terus urusan mesti ngomong ya. Aja bunga tua lebu kuping tengah metu kuping ya aja ada di proses. Kalau kita jadi lebih baik ya insyaallah ya. Insyaallah kita doa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan insyaallah kita dikasih Allah menjadi hamba yang istiqomah dalam kita dan dijemput Allah dalam kematian kita husnul wal mu'minina wal